Hai semuanya, kita kembali akan mempelajari tentang sejarah Indonesia. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Ternyata ada banyak peristiwa loh yang terjadi menjelang kemerdekaan Indonesia yang turut mempengaruhi kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Peristiwa apa sajakah itu? Berikut adalah peristiwa-peristiwa yang akan dibahas pada video ini. Yang pertama, pada bulan Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Pada tanggal 29 April 1945, peristiwa pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, peristiwa pembentukan PPKI. Yang keempat, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Peristiwa yang kelima, 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok. Dan yang terakhir, 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa yang pertama, pada awal Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang di Indonesia. Kedatangan Jepang itu merupakan babak baru dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan Jepang. Walaupun masa pendudukan Jepang relatif singkat, yaitu 3,5 tahun, mereka berhasil mengubah mimpi buruk menjadi kenyataan. Pemerintah dan tentara Jepang memimpin dengan begitu kejam dan merenggut banyak hal. Dalam masa pendudukan Jepang di Indonesia, berlaku hukum perang Jepang. Semua kegiatan politik dilarang. Tenaga manusia dan kekayaan alam dimanfaatkan untuk kepentingan perang antara Jepang dengan Sekutu. Meskipun penjajahan Jepang sangat kejam, semangat perjuangan bangsa Indonesia tidak pernah kendor, bahkan semakin membara. Pada waktu itu, Jepang memiliki peranan yang sangat penting dalam Perang Dunia Kedua, khususnya di medan Asia Pasifik. Di medan tersebut, Jepang sangat agresif dalam melawan kekuatan Amerika Serikat. Namun, lama-kelamaan, keagresifan Jepang tersebut mulai berkurang karena Jepang perlahan tidak mampu melawan kecanggihan senjata Amerika Serikat. Hingga pada puncaknya pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Hiroshima dan Nagasaki, dua kota penting di Jepang, dibom oleh Amerika Serikat. Akibatnya, Jepang akhirnya mengalami kehancuran karena Hiroshima merupakan tempat berkumpulnya tentara Jepang sekaligus pusat pemberangkatan kapal-kapal perang Jepang. Peristiwa yang kedua, pembentukan BPUPKI. Sebelumnya, pada tanggal 7 September 1944, ketika kedudukan Jepang sedang terdesak oleh Sekutu, Perdana Menteri Jepang, Perdana Menteri Koiso, mengeluarkan janji kemerdekaan untuk Indonesia yang rencananya akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Perdana Menteri Koiso mengeluarkan janji tersebut agar rakyat Indonesia tidak melakukan perlawanan kepada Jepang. Perdana Menteri Koiso kemudian membuktikan janjinya dengan memperbolehkan bangsa Indonesia mengibarkan bendera merah putih di kantor-kantor pemerintah, namun harus dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang. Pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk suatu badan yang ditujukan untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Badan bentukan Jepang tersebut kemudian diberi nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI, atau dalam bahasa Jepangnya disebut sebagai Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Dalam persiapannya, BPUPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama ini menghasilkan rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Oleh karena itulah, setiap tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil dengan anggota sebanyak 9 orang yang disebut juga sebagai Panitia 9.
Tugas dari Panitia 9 ini adalah mematangkan konsep Pancasila yang sudah dirancang pada sidang pertama BPUPKI. Hasil kerja dari Panitia 9 ini kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sidang kedua BPUPKI dilakukan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sidang kedua ini menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembukaannya. Setelah Jepang menganggap tugas BPUPKI selesai, Jepang pun membubarkan badan tersebut. Pada tanggal 7 Agustus 1945, setelah Jepang membubarkan BPUPKI, Jepang kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI. Dalam bahasa Jepangnya disebut sebagai Dokuritsu Junbi Inkai. Panitia PPKI ini beranggotakan 27 orang dan diketuai oleh Soekarno. Tugas PPKI pada saat itu adalah melanjutkan tugas BPUPKI untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang memanggil Soekarno, Hatta, dan Rajiman untuk pergi ke Dalat di Saigon, Vietnam. Saigon ini merupakan pusat tentara Jepang untuk wilayah Asia Tenggara. Jenderal Terauchi menegaskan kalau Jepang akan memberikan kemerdekaan untuk Indonesia. Peristiwa keempat adalah kekalahan Jepang. Jepang menyerah kepada pihak sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Rakyat Indonesia tidak mengetahui informasi penting ini karena Jepang menyembunyikan informasi ini. Untungnya beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia, khususnya dari golongan muda, berhasil mengetahui info mengenai kekalahan Jepang ini. Para pemuda seperti Amir Syarifuddin dan juga Sultan Syahrir berpendapat kalau kekalahan Jepang ini merupakan kesempatan besar Indonesia untuk mempercepat kemerdekaan. Mereka berpikir kalau Jepang sudah menyerah pada sekutu, itu artinya Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Makanya menurut mereka kemerdekaan Indonesia harus cepat-cepat diproklamasikan. Syahrir sebagai perwakilan golongan muda langsung menemui Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mendesak mereka segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun ternyata Soekarno dan Hatta menolak karena mereka ingin mengecek kebenaran informasi kekalahan Jepang terlebih dahulu. Selain itu, mereka berpendapat kalau proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dulu dengan PPKI. Tentu saja golongan muda menolak pendapat Soekarno dan Hatta karena mereka ingin tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri, bukan melalui PPKI yang merupakan bentukan Jepang. Peristiwa yang kelima adalah peristiwa Rengas Dengklok. Karena perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda ini, maka golongan muda sepakat untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar kota pada tanggal 16 Agustus 1945. Tujuan dari rencana ini adalah untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang dan mempercepat proklamasi kemerdekaan. Ahmad Subarjo dari golongan tua yang pada waktu itu mencari keberadaan Soekarno dan Hatta pun berangkat ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan Soekarno dan Hatta. Subarjo berjanji ke golongan muda kalau proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan keesokan harinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Akhirnya Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk segera merumuskan naskah proklamasi. Sekembalinya dari Rengas Dengklok, rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta pukul 23.00 waktu Indonesia Barat pada tanggal 16 Agustus 1945, tepatnya di rumah Laksamana Muda Maeda Tadashi. Jenderal Jepang ini yang memberikan jaminan akan keselamatan para tokoh ini agar bisa memproklamasikan diri. Di rumah tersebutlah Soekarno, Hatta, dan dibantu Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, mereka keluar dari rumah Laksamana Maeda. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Setelah orang berkumpul, akhirnya Soekarno didampingi oleh Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia.
Para tokoh perjuangan serta rakyat Indonesia berkumpul menyaksikan teks proklamasi dibacakan dan melihat pengibaran bendera merah putih. Setelah Soekarno yang didampingi Hatta membacakan teks proklamasi, bendera sang saka merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati juga dikibarkan oleh S. Suhud dan Latif Hendradiningrat. Saat pengibaran bendera, para hadirin yang datang pun menyanyikan Indonesia Raya. Indonesia pun dinyatakan telah merdeka dari penjajahan dengan perjuangan yang tak kenal menyerah dari para pahlawan. Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan harus diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia dan juga negara-negara lain. Penyebaran berita proklamasi ke luar negeri bertujuan agar kemerdekaan bangsa Indonesia diketahui dan diakui oleh negara-negara lain. Penyebaran berita proklamasi selain dari mulut ke mulut juga menggunakan media lain, yaitu radio dan media cetak. Salah satu radio yang digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebarkan berita tentang kemerdekaan Indonesia adalah Radio Domei, radionya milik Jepang. Lalu ada juga Radio Republik Indonesia yang terletak di kota Yogyakarta. Negara-negara yang dijangkau oleh siaran radio Republik Indonesia ini adalah Inggris, Mesir, India, dan lain-lain. Pada tanggal 11 Juni 1947, negara Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Sikap Mesir ini diikuti oleh negara-negara lain seperti Afghanistan, Arab Saudi, India, Irak, Lebanon, Suriah, dan lain-lain. Penyebarluasan berita proklamasi juga dilakukan melalui media cetak seperti stensilan. Mereka berkeinginan agar berita proklamasi dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di topik selanjutnya.